Saya pengen share sama teman-teman semua tentang trading news dan juga trading gold di video kali ini. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel kita bersama seperti biasa di NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah teman-teman, ini adalah video lanjutan sebenarnya tentang bagaimana kita bisa memulai bisnis forex dengan ngebut lah gitu ya. Tips-tips trading forex, apalagi buat teman-teman yang baru mulai belajar nih ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya, teman-teman bisa lihat nih, saya akan cantumin link di atas ini. Ini video-video yang kemarin yang perlu teman-teman tonton karena ini adalah episode 4 gitu ya. Jadi teman-teman bisa perlu tonton episode 1-nya, 2-nya, 3-nya gitu. Ini episode 4. Ada beberapa catatan yang pengen saya share sama teman-teman semua tentang bagaimana teman-teman bisa memulai membangun bisnis forex teman-teman semua ya. Nah, ngomongin soal news, ngomongin soal gold gitu ya, saya pengen kasih catatan juga sedikit tentang korelasi pair, tentang waktu yang tepat untuk trading, dan juga untuk binary options. Nanti kalau misalnya nggak terlalu panjang, mungkin kita ngomongin tentang gap misalnya dan seterusnya ya. Ada beberapa catatan nih yang buat teman-teman bisa pahamin. Nah, yang pertama saya pengen kasih share sama teman-teman semua tentang market timing dulu. Baru habis itu news, terus kita ngomongin gold ya. Kalau market timing simple gini teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan market timing? Simpelnya gini, jam berapa trading yang paling enak setiap hari? Atau bisa juga melalui pendekatan sebenarnya saya ini tipenya seperti apa sih? Baru nanti time frame mana yang akan saya pilih. Gitu. Nah, sebagai traders teman-teman perlu menentukan dulu jam trading setiap hari yang teman-teman bisa tuh jam berapa. Oke? Ada orang yang bisa trading dengan 3 jam berturut-turut non-stop, tapi cuma sekali waktu itu aja sehari. Ada yang setiap hari cuma bisa pagi sebentar, siang sebentar, malam sebelum tidur sebentar. Misalnya setengah jam kurang lebih. Jadi cuma 1 jam sehari atau 1,5 jam. Atau bisa juga nggak bisa setiap hari mas saya. Paling seminggu 2-3 kali lah. Ada seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan time frame yang perlu teman-teman pilih. Karena kalau teman-teman bisa non-stop tradingnya lebih dari 1 jam, berturut-turut gitu ya, di dalam satu waktu, teman-teman bisa ambil tipe scalper. Nah, ini yang banyak dibicarakan orang di luar sana, tapi menurut saya kadang-kadang kurang tepat. Kenapa? Time frame-nya terlalu rendah. Nah, yang saya rekomendasikan teman-teman, apalagi teman-teman yang belum setahun trading forex-nya, masih awal gitu ya, teman-teman sebaiknya trading untuk scalping, untuk masuk keluar dalam waktu singkat di forex trading untuk cari profit gitu ya. Teman-teman minimal time frame-nya M15. Oke? Terus kalau yang cuma sesekali waktu, misalnya time frame-nya H1 teman-teman. Setiap candle 1 jam sekali. Kalau misalnya cuma seminggu bisa beberapa kali, 2-3 kali, nggak bisa setiap hari teman-teman trading, teman-teman time frame-nya H4. Ya, tuh, catat ya. Jadi 3 time frame itu yang saya sarankan. M15 untuk scalping, H1 untuk yang daily trader, untuk yang mingguan tradingnya itu bisa pakai H4. That's it. Oke, terus mas apa yang dilihat, bagaimana cara membangun trading plan-nya, bagaimana di harga mana kita memutuskan buy atau sell-nya, itu nanti saya bahas di video lain. Atau teman-teman bisa dapetin langsung kalau teman-teman punya akses ke dalam Forex First Class. Ini dibahas sangat detail tentang itu ya. Jadi cari aja di bawah video ini itu ada, klik link yang Nusantara Teredukasi ya, yang bio linki, nanti teman-teman akan bisa dapetin apa aja informasi yang teman-teman butuhkan. Sebaiknya teman-teman chatting dulu lah sama teman-teman konsultan edukasi dari NFC supaya bisa tepat ya. Oke, itu ngomongin tentang waktu yang tepat. Kalau news gimana Mas Fadli? Yes, gini. Banyak orang nanya saya, Mas, cara trading news gimana? Apakah Mas Fadli trading news? Apakah NFC itu komunitasnya ngajarin cara trading news? Kalau news besar itu kita harus ngapain? Pertanyaan senada banyak seperti itu. Oke, jawabannya simpel, teman-teman. News itu tidak untuk ditradingkan menurut saya. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya benar informasi yang diberikan oleh news yang ada di news provider. Misalnya Forex Factory misalnya, atau di Investing misalnya gitu, dan seterusnya. Ada banyak ya platformnya. Teman-teman perlu tahu kalau institusi besar yang trading, beberapa juga punya kantor berita. Nah, atau mereka juga merilis berita untuk kepentingan mereka sendiri. Sometimes, tidak selalu. Tapi ini bisa jadi false signal buat teman-teman yang mengacu pada trading news only. Perlu ada teknikalnya juga. Tidak bisa 100% fundamental menurut saya. So, buat saya secara pribadi, karena ada ketidakpastian, sebaiknya saya stay away from news. Saya nggak peduli isi newsnya apa, yang saya fokuskan hanya kalau ada news besar, ada
pending order saya rencana buy di harga tertentu, misalnya di GBP USD, newsnya GBP misalnya. Ya udah, GBP-nya saya cancel dulu 1 jam sebelum newsnya rilis. Setelah newsnya rilis, misalnya dia menggerakkan harga gitu ya, 1 jam kemudian mulai tenang, saya pasang lagi kalau areanya masih valid. Sesimpel itu rules-nya. Jadi, news di-cancel 1 jam sebelum news rilis yang high impact ya teman-teman. Dan dipasang lagi 1 jam kalau masih valid. Garis bawahi seperti itu ya. Oke, saya lihat catatan saya selanjutnya. Terus untuk ya, kita ngomongin korelasi pair. Habis itu baru gold ya. Kalau korelasi pair gini teman-teman. Teman-teman itu perlu hati-hati terhadap yang namanya penggandaan resiko. Banyak orang nggak sadar terus tiba-tiba, wow loss saya gede banget mas gitu ya. Kalau profit gede biasa kan gitu ya. Bisa diterima, siapapun siap. Tapi kalau loss besar tiba-tiba tanpa kesiapan, itu ya sebuah kesalahan menurut saya. Cara handlingnya, teman-teman perlu pantau. Misalnya teman-teman merencanakan buy di pair yang searah. Misalnya, Euro USD dengan Euro GBP. Sama-sama Euro, sama-sama buy. Hati-hati. Kalau Euronya naik tiba-tiba dan teman-teman sell, dua-duanya akan loss. Gitu. Itu sama dengan menggandakan resiko. Nah, pasangan mata uang yang berkorelasi seperti itu, teman-teman perlu manage resikonya. Dikurangin setengah atau dipilih salah satu aja. So, teman-teman tetap terukur. Gitu. Ya. Jadi, ingat teman-teman, play great defense di dalam forex ini. Survive dulu. Jangan sampai margin call atau loss terlalu gede tanpa kesiapan aja. Jangan. Harus hati-hati dulu. Baru nanti setelah itu teman-teman bisa mastery. Nah, makanya ada nama kelasnya Mas Angga tuh survival to mastery. Teman-teman bisa survive sampai jadi master di forex. Itu kelas yang dirilis sama Mas Angga. Ada juga di bawah. Ngomong sama teman-teman admin NFC bisa masuk kelas itu ya. Nah, kalau gold, nah ini tips penting banget teman-teman tentang gold. Gini, banyak orang nggak ngerti kenapa dia perlu trading gold. Biasanya di-expose, diinformasikan sama marketing-marketing broker, terutama broker lokal di Indonesia tuh, ya. Legalitasnya bagus, perusahaannya oke, pebisnisnya juga foundernya mungkin bagus gitu ya. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa fluktuasi harga di dalam currency pair USD gold gitu ya, XAUSD misalnya, ini sangat saya tidak sarankan ditradingkan dengan modal kecil karena fluktuasinya sangat tinggi. Seberapa tinggi, Mas? Setinggi teman-teman tidak boleh di bawah let's say $1.000 lah modalnya. Kenapa? Karena di bawah $1.000 kalau teman-teman menggunakan lot 0,01 tetap terlalu besar resikonya. Sedangkan forex udah paling kecil ya 0,01 gitu kan. Kalau pakai broker lokal apalagi 0,1 gitu. Nggak banyak yang bisa 0,01. So, saran saya teman-teman, kalau teman-teman trading gold, modalnya minimal $1.000. Satu. Yang kedua, buffer zone-nya ini beda teman-teman. Buffer zone itu apa lagi Mas Fadli? Ya, ikut training makanya. Ya, ikut training forex first class lah. Dasarnya dulu lah, mantepin dulu fondasinya. Jadi buffer zone itu tambahan ruang gerak harga kalau teman-teman mau cut loss atau pasang stop loss, gampangannya gitu. Nanti rules-nya seperti apa itu di training ya. Saya cuma pengen teman-teman tahu bahwa broker itu harganya beda-beda. Nah, gold itu jauh lagi perbedaannya di setiap broker. Kalau Euro USD, GBP USD, GBP JPY, Euro JPY misalnya gitu ya, atau USD JPY dan seterusnya, ada banyak pasangan mata uang dari negara-negara besar atau kita sebut sebagai major pair misalnya yang ada USD-nya, itu brokernya biasanya selisih 1-2 pips. Tapi kalau untuk gold, dia bisa sampai 3, 4, 5 pips, teman-teman. Beda broker. Nah, beda broker itu beda harga pasang buy-nya di mana. Nah, itu perlu teman-teman tahu. Jadi, banyak orang buy, pasang garis stop loss. Pengen harganya naik, kan gitu ya. Ini areanya nih, segini misalnya. Terus harganya masuk, nyenggol SL-nya doang, terus naik. Bener analisanya, tapi udah stop loss, cuman kesenggol dikit. Nyalahin brokernya, bilangnya brokernya SL Hunter. Yes, mungkin ada broker di luar sana yang jahat. Menurut saya hari ini udah sangat jarang. Tapi yang paling mungkin terjadi hari ini adalah Anda salah pasang harganya, teman-teman. Harga stop loss-nya harusnya di bawah sedikit. Nah, inilah yang disebut buffer zone. Terus ditambahin berapa pips, Mas? Harus dijarakin berapa, Mas? Ada rules-nya khusus. Nah, di training kita dibahas tuh ya, di Forex First Class. Jadi, hari ini saya cuma bilang sama teman-teman semua, modal kecil dilarang trading gold. Kalau teman-teman mau trading gold, minimal $1.000 deh. Itu pun lotnya 0,01. Lebih dari itu, teman-teman perlu manage resikonya. Gitu ya. That's it, trading gold.
Yang terakhir, binary options, catatan saya, ini penting juga sebagai info buat teman-teman semua. Ini info saja bahwa teman-teman perlu tahu kalau kadang-kadang orang tidak sadar. Dia bilang ngakunya trading forex tapi di binary options gitu ya. Sebut saja misalnya broker-broker yang suka muncul tuh di iklan kayak Olimtrade, Binomo misalnya, apalagi eToro misalnya. Mereka broker-broker bagus, tapi itu bukan trading forex seperti yang kita maksud di spot forex, teman-teman. Hati-hati. Binary options berbeda dengan forex. Yang kita ajarkan dan kita berhasil lakukan dengan profit konsisten adalah trading forex di spot market, di broker-broker yang kita rekomendasikan. Gitu. Ya, coming soon nanti beberapa banyak udah yang request ke saya untuk bikin panduan cara bikin akun di broker forex di MT4 tentunya, bukan di binary options. Nanti saya akan rilis segera. Ya. Oke, saya rasa video udah cukup panjang buat teman-teman semua. Ini nanti untuk ngomongin gap, untuk ngomongin analisa chart yang benar seperti apa saat gap gitu ya. Terus ngomongin cara pilih broker, wah ini juga seru ya. Ini kita bahas di video selanjutnya deh ya. Catatan saya masih ada, di episode-episode selanjutnya kita akan bahas buat teman-teman semua. So, see you in the next video.